Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, selamat datang lagi di channel YouTube Putragram. Oke, di video kali ini di kesempatan video kali ini ya, saya akan memberikan beberapa cara budidaya ikan gurame di kolam terpal ya. Jadi untuk budidaya pemula atau yang mau budidaya ikan gurame, ini video kali ini cocok untuk kalian yang belum terjun di dunia perikanan, khususnya di perikanan ikan gurame ya. Simak terus. Ikan gurame adalah salah satu ikan yang banyak digemari oleh banyak masyarakat ya. Biasanya itu untuk kalangan menengah ke atas itu suka ya. Contohnya ada yang di restoran-restoran itu banyak sekali menu-menu ikan gurame, dan untuk harganya itu cukup baik ya. Istilahnya kalau kita beli, biasanya kalau beli di rumah sakit itu di rumah makan itu biasanya kan mahal ya. Jadi satu ekornya itu kan ada 3 on lebih ya, biasanya 3 on lebih. Kalau kita belinya besar, otomatis harganya eh, mahal ya. Jadi di sini saya tidak akan membahas itu. Saya akan membahas apa saja ya. Itu jenisnya biasanya itu yang pertama adalah tanah, terus terpal, terus dibuat permanen ya. Istilahnya eh, tergantung bagi teman-teman semua itu berkeinginan untuk membudidaya ikan gurame itu di kolam apa. Tapi untuk kali ini saya akan membahas tentang budidaya ikan gurame di kolam terpal. Karena dengan harga terpal yang tidak terlalu mahal dan untuk pembuatannya nggak terlalu lama, terus yang pertama yaitu mudah ya, modalnya tidak terlalu banyak dan harganya itu ya cukup terjangkau, dan untuk kualitasnya ya, kalau kita memilih bahan yang baik otomatis dia akan bertahan lama, bertahun-tahun ya. Kolam saya yang terbuat dari terpal ya, jadi saya mempunyai 2 kolam itu terbuat dari terpal semua. Jadi saya akan buktikan dan saya akan beri contohnya. Ini adalah salah satu kolam ikan gurame saya yang terbuat dari terpal ya. Ini saya menggunakan terpal untuk berukuran kolam, yaitu 3 kali 6 meter nih ya. Jadi ini luasnya segitu, 3 kali 6 meter. Dan seperti teman-teman lihat ini ikannya sudah kelihatan ya. Ini airnya mungkin terlalu jernih karena dengan efek cuaca ya. Cuaca di sini yaitu panas dan cuacanya kondisi dingin ya di sini. Jadi untuk air ini sangat berpengaruh juga ya. Itu yang pertama. Untuk budidaya ikan gurame di kolam terpal itu kita harus membuat ya kurang lebihnya seperti ini, agar ini tidak kelihatan seperti kolam terpal. Tapi di sini sebenarnya bawahnya ini ya, kolam terpal ya. Ya kelihatan ya, untuk yang samping-samping ini terpal, terus kita tindihkan batu bata ya. Ini gunanya batu bata tersebut agar si terpalnya nanti bisa tertutup dengan air atau tidak kelihatan. Jadi untuk keawetannya nanti. Dan untuk fungsi selanjutnya budidaya gurame atau budidaya ikan gurame di kolam terpal itu, apabila kolamnya teman-teman itu sistemnya tidak dibuat permanen, itu kan bisa diganti atau dibongkar ya, istilahnya kalau tempatnya teman-teman semua itu tidak permanen. Jadi nanti kan untuk pembongkarannya mudah, jadi tidak merepotkan. Jadi istilahnya kalau kita bongkar kolamnya itu nanti kedepannya kalau ingin membuat usaha lain kan bisa ya, jadi tidak repot-repot untuk membongkarnya. Itu salah satu keunggulan dari kolam terpal. Dan untuk berikutnya yaitu suhu ya. Kalau suhu untuk di kolam terpal ini
kemungkinan besar ini sudah terjaga ya, dengan kondisi yang dingin atau kondisi yang panas itu sangat terjaga, karena di dasar kolam tersebut kan di bawah terpal itu ada sekam ya. Jadi sekam itu kita taruh di bawah dasar kolam, istilahnya di bawah terpal ya. Jadi tujuannya yaitu biar kondisi airnya selalu terjaga dan untuk airnya itu tidak terlalu dingin ya. Jadi kemarin juga ada yang bertanya, teman-teman itu bingung antara kenapa kok air kolam ikan itu terlalu dingin ya. Jadi di sini saya juga membahas eh, budidaya gurame di kolam terpal ya khususnya. Jadi itu yang kita harus lakukan, yaitu kita harus merencanakan dulu ya. Untuk bawah dasarnya itu harus kita eh, kasih sekam agar untuk kondisi airnya itu selalu terjaga, untuk pH airnya dan suhu airnya bisa terjaga terus ya. Ya semisal kan gini, kalau kita budidayakan gurame itu harus mempertimbangkan ya. Jadi untuk harus mempertimbangkan kedepannya itu kita akan membuat kolam seperti apa ya. Jadi khususnya untuk budidaya pemula harus mempertimbangkan ini ya. Jadi antara kolam terpal, kolam tanah, dan kolam permanen ya. Jadi untuk fungsi-fungsinya yaitu sama, kita memelihara ikannya. Tapi dengan sistem keadaan teman-teman semuanya, ya kita harus jeli untuk langkah-langkah selanjutnya sebelum kita membuat kolam ya. Kalau biasanya ya, kalau kolam beton ya biasanya kan itu nanti efek kedepannya biasanya dengan faktor cuaca dia akan retak ya. Istilahnya kita retak ya, retak pada kolam tersebut ya. Untuk penembelannya ya agak gampang-gampang susah ya untuk kalau kolam beton. Dan kolam beton yaitu biasanya untuk suhunya itu sulit untuk dikendalikan. Karena apa? Ya biasanya kalau musim dingin itu cenderung kolam akan terasa dingin airnya. Tapi kalau kolam tanah, biasanya kalau kolam tanah itu lebih bagus ya. Tapi dengan keadaan kolam tanah nanti untuk kedepannya, jikalau teman-teman itu tidak, istilahnya tidak berminat lagi untuk budidayakan gurame, untuk pengambilan atau pengembalian tempat semulanya nanti akan membutuhkan dana yang cukup lumayan besar. Jadi untuk menurut saya itu langkah baiknya kita menggunakan kolam terpal ya. Jadi ada kelebihannya, yaitu tadi untuk kelebihan yang pertama, untuk biayanya tidak terlalu mahal ya. Jadi untuk pembuatan kolam itu sesuai dengan keinginan teman-teman itu seberapa untuk luas kolamnya ya. Tapi itu harus kita rencanakan dulu sebelum kita membuat. Dan yang kedua yaitu dengan kolam terpal kita bisa mengatur pH ya. Dengan otomatis kita bisa mengatur pH air dengan kondisi cuaca yang tidak menentu ya. Soalnya ikan gurame itu terkadang kalau cuaca itu tidak menentu ya, dia akan terserang penyakit ya. Jadi untuk langkah-langkahnya kita harus memperhatikan seperti itu. Dan untuk budidaya yang sudah berbudidaya ya, saya sarankan untuk berbagi tips untuk triknya bagaimana cara budidaya ikan gurame khususnya di kolam terpal itu bagaimana ya caranya agar ikan kita itu selalu terjaga untuk kondisi air, dan ikan akan selalu baik dalam kondisi suatu apapun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, selamat datang lagi di channel YouTube Putra Gram. Oke, di video kali ini di kesempatan video kali ini ya, saya akan memberikan beberapa cara budidaya ikan gurame di kolam terpal ya. Jadi untuk budidaya pemula atau yang mau budidaya ikan gurame, ini video kali ini cocok untuk kalian yang belum terjun di dunia perikanan, khususnya di perikanan ikan gurame ya. Simak terus. Kenapa saya memilih budidaya ikan gurame di kolam terpal?
karena dengan harga terpal yang tidak terlalu mahal dan untuk pembuatannya nggak terlalu lama. Terus yang pertama yaitu mudah ya, modalnya tidak terlalu banyak dan harganya itu ya cukup terjangkau, dan untuk kualitasnya ya kalau kita memilih bahan yang baik otomatis dia akan bertahan lama, bertahun-tahun ya, itu kalau kita menggunakan terpal.